Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kami sedang berada di Pulau Bokori ya, di Kendari, salah satu tempat rekreasi. Alhamdulillah dengan beberapa ikhwah teman-teman yang datang berkunjung ke tempat ini. Kemudian saya saat ini sedang bersama 3 istri anak ya, yang satu tidak bisa hadir karena sakit. Ada beberapa permintaan dari ikhwah yang ingin menanyakan tentang seputar tanggapan dari istri-istri anak sendiri tentang masalah poligami yang kami jalankan, yang tentu banyak kekurangannya ya, karena iman kami juga tidak seperti imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Cuman karena ada permintaan untuk bisa mengambil manfaat atau faedah dari penjelasan mereka, maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat, maka saya mengizinkan untuk ini diliput ya, untuk dijadikan pelajaran atau diambil manfaatnya bagi yang membutuhkannya insyaallah. Maka saya persilakan untuk ditanyakan. Fadhal. Alhamdulillah, konflik besar alhamdulillah nggak ada ya. Cuman kalau kadang kan istri pertamanya alhamdulillah suka ngasih tahu ke kita, suka nasihatin ke kita jangan kayak gini-gini. Ya kalau dari kitanya malas denger ya itulah konfliknya. Tapi nggak juga. Ya tentu ya. Gini, awalnya mungkin kalau untuk ini rumah tangga kami ini, karena dari awal memang sudah ada kesepakatan ya antara saya sama Ustadz, bagaimana nanti rumah tangga kita itu mau diarahkan kemana gitu. Jadi saya sendiri sudah tahu bahwa posisi saya yang pertama, saya juga harus bisa bukan juga memimpin ya, tapi mengajak madu-madu saya, memahamkan bahwa kita itu hidup ini bukan untuk mau saingan, tapi kita sebagai, apalagi kalau sadar bahwa kami ini adalah istri-istri Ustadz ya, tapi kami tanamkan ya bahwa kita itu mau hidup bersama. Jadi bukan untuk saingan, yang paling utama itu. Terus alhamdulillah juga itu karena juga didikan suami, sikap setelah taufik semuanya, setelah taufik dari Allah ya. Didikan juga suami, kemudian itu kami saling, suami sendiri juga tegas gitu ya. Artinya istri pertama juga nggak bisa mentang-mentang. Begitupun mau yang pertama, kedua atau ketiga, yang jelas sadar bahwa masing-masing memiliki hak. Masing-masing posisinya itu sama, semuanya istri, tidak ada yang paling utama, tidak. Maka dari situ kami jalin, akhirnya karena semuanya merasa sama, ya udah, tidak ada yang mau mentang-mentang. Akhirnya kita ya sama-sama, ngapa-ngapain sama-sama, mau belanja sama-sama, alhamdulillah begitu. Ada istilah anak-anak gitu, kalau sebut ini abiku, yang lain bilang abiku, artinya bilangnya apa? Abi cama-cama gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak juga begitu, saya tanamkan sama anak-anak bahwa itu adik ya, adiknya seperti adik kandung gitu ya, maksudnya adik sendiri gitu ya, bukan adik tiri atau gimana, bukan gitu. Jadi anak-anak saya pun ya alhamdulillah sama mereka juga akrab, jadi ya satu keluarga besar gitu, karena kami juga sering sama-sama, itu saja. Kalau mungkin hal itu biasa ya. Jadi kadang kalau ada yang sakit, kita sudah sepakat kalau ada yang sakit, mau setiap waktu misalnya Ustadz tiba di gilirannya yang tidak sakit, maka setiap saat itu Ustadz harus siap gitu, harus siap, dan yang punya giliran harus juga merelakan seandainya waktunya dipakai gitu ya, karena sudah sepakat, namanya sakit kan bukan sesuatu yang dibikin-bikin kan,
Maksudnya ini kan ya, tahu ya benar-benar sakit gitu, bukan alasan gitu ya. Terus kemudian kalaupun diberi giliran, kita apa ya? Terkadang mungkin juga terjadi salah paham, itu biasa ya. Tapi alhamdulillah setelah itu nanti kita biasanya musyawarah, kita ketemu. Kalau ada masalah begini kita bahas bagaimana solusinya begitu. Jadi bukan hidup kami bukan sendiri-sendiri begitu. Sama-sama. Kalau ada yang misalnya ada yang bikin masalah, kita juga selesaikan sama-sama. Ada yang bikin masalah, ini maksudnya begitu. Sehingga ketika terjadi ada yang sakit, ada yang butuh, itu yang lain juga sudah ditanamkan untuk mau mengerti begitu. Ya, untuk diketahui supaya ini juga mudah untuk saling diskusi, musyawarah atau pengertian, karena rumahnya berdekatan. Paling-paling 60 meter semuanya. Jadi tidak jauh-jauh, sehingga mudah untuk diatur atau dipertemukan, mudah gitu. Sendiri dikasih sesuai dengan jumlah anaknya. Tentu mereka bisa usul, bisa ini kurang. Ya mesti rata-rata kurang, nggak pernah lebih ya, mesti ya. Usulan untuk ditambah mesti gitu. Nah apa kan tertang. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Yang jelas mereka juga tidak mengeluh ya. Dan alhamdulillah semua Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan dengan segala kekurangan yang ada pada kami ya. Yeah. Iya, barakallahu saya duluan ya kepada ikhwan semua. Ini bukan masalah berani atau nekat ya, tapi ini masalah pertimbangan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, memang karena butuh, dan tidak perlu kita saling mencurigai orang lain. Wah dia jangan-jangan belum pantas, saya sudah pantas. Tidak ada seperti ini. Ini semua adalah syariat Allah yang ketika kita butuh kita lakukan. Kalau kita merasa tidak butuh, tidak ingin menanggung resiko, ya jangan lakukan ya. Ini masalahnya tergantung kepada keadaan setiap orang yang tidak bisa kita kiaskan atau kita samakan dengan keadaan orang lain. Tidak juga kita katakan yang belum melakukannya berarti agamanya kurang, kita yang sudah melakukannya berarti agama kami lebih, tidak. Sebagaimana juga tidak kita katakan sebagaimana orang-orang atau sebagian orang yang mendiskreditkan masalah poligami ini dengan berbagai macam alasan-alasan yang bersumber dari akalnya yang bodoh sebenarnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Ini kita hadapi ini seperti sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ada yang menentang, kita luruskan penentangan tersebut. Ada yang memprotes sebagaimana masalah hukum-hukum Islam yang lain banyak yang protes, kita jelaskan dengan baik. Yang jelas masalah seperti ini kalau kita memang berkeinginan, kita pertimbangkan, kita bertanya kepada orang yang lebih paham, kita berdoa kepada Allah sebelumnya, tentu saja kita istikharah, kita amalkan kalau kita memang ingin dan mempertimbangkan kemampuan diri kita ya. Kita sanggup dalam hal yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, orang yang sanggup, mampu dalam segi hartanya, mampu dalam fisiknya, dan punya pemikiran yang bisa mengatur dengan adil sesuai yang diperintahkan dalam agama. Kalau dia punya kemampuan dalam masalah ini, maka insya Allah dia laksanakan dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya istri yang pertama kan beri nasihat, silakan. Ya, untuk para ummahat ya. Para akhwat juga. Apa ya nasihat saya mungkin ini, bahwa yang paling utama kita mau terima itu benar-benar kita takut akan kalau sampai kita menolak syariat Allah, itu saja. Jadi terimalah karena ini adalah syariat Allah, dan kalau Allah sudah syariatkan itu berarti di situ mengandung kebaikan yang banyak bagi kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, dan ketahuilah apa yang kita sampaikan saat ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Maha yang mempersaksikannya, dan kepada ikhwan semua tidak ada yang diatur, yang direkayasa. Ya, ini tadi pertanyaannya sempat diungkapkan tapi langsung dijawab dengan spontan, tidak ada yang direkayasa, semua alhamdulillah. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya, alhamdulillah. Dan tentu saja dengan segala kekurangan yang ada pada diri kami. Ini semua kami sampaikan hanya untuk nasihat, bukanlah untuk gagah-gagahan, untuk menampakkan kehebatan dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.